Saat ini acara kita secara keseluruhan saat ini yang sudah hadir ada 123 orang. Informasi di layar kalau masih kurang jelas untuk di grup WA sudah dibagikan sejak tadi pagi. Ini kami hanya reminder, tapi mungkin boleh sambil dibantu Mas Danis. Ternyata tangkapan di Mas Adit ya yang mengurusi tangkapan layar ya. Tampilan di layar tulisan itu memang tidak terlalu jelas. Mungkin ada sesuatu yang bisa di-setel supaya nanti materi presentasi dari narasumber kita juga dapat jelas apabila ada tulisan-tulisan yang harus dibaca. Ya, siap Bu. Terima kasih Mas. Untuk para peserta. Serta semua mikrofon supaya semua dapat mendengarkan dengan jelas. Dan acara akan segera kita mulai. Jam sudah menunjukkan jam 2:01. Acara kita, rangkaian acara, minta tolong Mas Adit. Susunan acara sudah kita bagikan kemarin dalam WhatsApp grup rangkaian acara. Akan dimulai dengan presensi sudah berjalan dari tadi. Kemudian yang berjudul pendampingan dan pengasuhan anak gifted yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Endang Widyorini MS Psikolog. Pada Bu Endang, kita persilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Waktunya 30 menit ya Bu Endang. Nanti akan dilanjutkan oleh Bu Adi. Silakan Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semua. Nah, ini pertama kalinya saya seminar dengan cara online begini ya, jadi nggak ketemu langsung dengan Bapak Ibu. Saya lihat beberapa kenal dengan saya, ada beberapa yang saya belum kenal, senang sekali ya kita bisa kenal di sini. Hari ini tidak lama saya akan menyampaikan tentang pendampingan dan pengasuhan orang tua dalam mengembangkan emosi sosial anak gifted. Nah, next. Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yaitu siapa sebenarnya anak gifted itu. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi kenyataannya di lapangan seringkali masih ada beberapa yang bingung, jadi saya perlu mengulang sedikit, yaitu anak gifted itu adalah anak yang mendapatkan karunia, kemampuan pada satu atau beberapa area. Nah, ada yang mengatakan gifted, ada yang talented. Kalau di Indonesia istilahnya adalah cerdas istimewa, gitu ya. Pemerintah itu menggunakan istilah cerdas istimewa. Nah, bagaimana anak gifted itu ada berapa macam? Ternyata gifted sendiri ada beberapa macam yang kita pasti mengenali. Yang pertama itu adalah gifted yang learner, yang kita tahu dia berprestasi, yang seimbang kemampuan emosi sosialnya, begitu ya. Ada yang disinkroni. Nah, ini yang mempunyai kemampuan berpikir, ya, ada kemampuan perkembangannya yang tidak seimbang. Jadi ada yang kemampuan intelijensinya seperti anak 10 tahun, tetapi emosi dan sosialnya seperti anak 8 tahun, sementara dia usia 8 tahun. Nah, jadi itu pun kemudian ada beberapa ketidakseimbangan di situ antara pikirannya dan emosi sosialnya, sehingga itulah yang menimbulkan problem-problem antara perkembangan dalam dirinya itu, ya, problemnya ada di sana. Kemudian ada lagi yang dinamakan bukan gifted disinkroni saja, itu adalah yang dinamakan adalah gifted yang dual exceptional.
Jadi gifted yang mempunyai suatu keluarbiasaan dua macam. Jadi misal 2 atau lebih ya. Dia gifted, tetapi dia autis. Dia gifted, tapi dia ADHD. Dia gifted, tapi dia disleksia. Jadi ada 2 keistimewaan. Nah, bagaimana kita mengenalinya untuk gifted atau tidak? Biasanya anak gifted itu dari kecil itu sudah kelihatan. Gifted sendiri, perkembangan manusia itu ada perkembangan seorang anak itu bisa kita lihat dari kemampuannya itu biasanya otak kiri, otak kanan itu atau dua-duanya seimbang, bagus semua, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi bagusnya hanya di bidang tertentu, misalnya dia memang sangat kuat di visualnya, maka biasanya perkembangan yang lainnya itu terhambat. Nah, dia melihat apa saja rasa ingin tahunya, terutama melalui stimulasi dari visual, sehingga dia banyak tidak pernah kurang menstimulasi dirinya untuk auditorinya, sehingga dia terlambat bicara, sehingga dia kalau kita panggil seringkali nggak nengok, karena dia melihat sesuatu tuh dengan sangat serius, dengan visualnya. Nah, itu yang dikira, oh anakku autis, oh dokter mengatakan, oh putranya autis nih, bukan gifted tapi autis, karena terlambat bicara. Nah, seringkali seperti itu. Nah, kita harus hati-hati. Tapi kalau anak gifted yang memang learner, yang memang bisa mencapai prestasi yang baik atau yang mengalami keseimbangan, itu antara intelijensi, emosi, sosial itu seimbang, bagus. Nah, itu kita akan mengatakan seperti itu. Jadi ada keseimbangan yang bagus tuh. Kadang-kadang ada bonus juga. Selain dia pandai di akademiknya, dia juga pandai di bidang mungkin punya tari atau nyanyi atau olahraga. Biasanya ada bonus seperti itu kadang-kadang. Nah, kita tahu biasanya anak kecil kalau gifted itu bisa membaca, menulis, membaca dulu. Belum sampai 3 tahun bisa membaca. Meskipun untuk artinya belum tentu bisa, tetapi dia permainan kata. Itu yang pandai bahasa. Tetapi yang pandai matematik, nah angka-angka ini luar biasa dia senang. Selalu bekerja dengan angka. Nah, harus tes dengan tes psikologi tidak. Bagaimana kalau sudah besar ya mungkin tes psikologi. Tetapi kalau yang untuk prasekolah itu bagaimana? Nah, itu dengan observasi, dengan melihat karya-karya dia, meskipun sudah kecil tapi dia bermain puzzle itu bagus sekali, dia menggambar bagus sekali, melebihi kemampuan anak seusianya. Nah, itu. Nah, pada usia berapa mereka diidentifikasi sebagai anak gifted? Kalau dia itu normal, bagus, maka kita bisa cepat memberikan diagnosa. Artinya tidak ada hambatan yang lain, tidak disharmoni dan tidak ada tuas efeksional. Kita gampang memberikan diagnosa. Tetapi kalau mengidentifikasinya mudah. Tetapi kalau dia itu memang semuanya bersih, maka kita kan tahu bahwa dia dari awal tuh perkembangan membacanya cepat, bahasanya juga lancar, menggunakan tata bahasa yang baik dan kosakatanya banyak. Nah, semuanya kelihatan begitu. Tetapi untuk yang beberapa yang disharmoni ini yang seringkali bermasalah. Oke. Adit, next. Nah, bagaimana perkembangan emosi sosial anak gifted? Kalau kita bicara emosi sosial, pasti yang banyak bermasalah. Biasanya yang disharmoni. Tetapi anak yang learner pun seringkali mempunyai masalah perkembangan emosi sosial. Karena apa? Karena dia terlalu berbeda dengan yang lain. Dan dari dirinya sendiri itu ada suatu masalah di mana ada sensitivitas tinggi. Jadi dia sensitif pada beberapa hal. Ada yang dia itu melihat apa sensitif. Kemudian peperangan dunia pun dia seringkali dia tahu hal itu. Dia mendengar pun dia akan tahu. Nah, itu sensitif tinggi. Sesuatu hal yang kurang dia juga tahu. Intensitas dan reaktivitas emosi. Nah, itu seringkali intensitasnya. Jadi kalau dia udah senang, dia akan senang sekali dan dia akan bereaksi cepat. Nah, itu. Nah, ini merasa berbeda. Anak gifted itu pada saat dia ada di rumah, dia nggak berbeda. Begitu dia masuk di sekolah, setelah dia masuk sekolah kelas 1 atau TK, mulai dia merasa berbeda. Terutama kalau dia itu masuk SD. Dia berbeda dengan temannya. Awalnya dia tidak merasa berbeda. Bahkan teman-temannya yang berbeda dengan dia. Kenapa hal seperti itu diulang-ulang terus sama bu guru? Itu kan mudah sekali.
Atau yang lain temannya kok bisa bermain seperti itu, hal itu tahu nggak lucu permainan itu buat dia. Tetapi anak-anak lain melihat dia makin aneh. Dari kesukaannya, dari pembicaraan, itu aneh. Lama-lama dia berpikir, apa yang terjadi pada saya? Apa saya aneh? Kenapa orang... Nah, ini terutama untuk anak yang IQ-nya terlalu tinggi. Nah, gifted sendiri ada bermacam-macam. Ada yang gifted yang basically gifted, ada moderately gifted, ada yang highly gifted, ada yang profound gifted. Nah, biasanya yang highly gifted ini yang seringkali bermasalah emosi sosial. Nah, contohnya seperti apa yang bermasalah? Itu seperti ini. Karena di sini IQ-nya terlalu tinggi, maka yang di atas 140-an itu biasanya yang seringkali bermasalah emosi sosial itu. Jadi selain yang disharmoni juga yang IQ-nya terlalu tinggi karena terlalu berbeda. Nah, yang paling susah adalah perfeksionisme. Saya punya beberapa teman yang dia itu pandai, saya yakin dia pandai, suka membaca, tapi sangat perfect. Akhirnya apa? Mau lanjut sekolah juga dia takut nanti ada ini, ada itu. Lalu nanti, kenapa dia takut? Karena dia perfect, maunya tuh bagus semuanya. Nah, dia menuntut pada dirinya standar tinggi dan orang lain tinggi. Ini menimbulkan masalah. Nah, perkembangan bidang itu. Dan lanjut, Dit. Next. Ya. Resikonya, resiko potensinya itu anak gifted itu kurang berprestasi, kurang motivasi, suka membantah, suka berontak, sensitivitas ekstrim, kesulitan berhubungan dengan teman sosial, konsep diri buruk, perfeksionis, depresi, gelisah, sinkron perkembangan dan keterampilan, frustasi, introversi, isolasi diri, merasa tidak dipahami. Oke, next. Nah, bagaimana kita mengenali problem perilaku anak gifted? Mari kita kenali ya, anak gifted problemnya seperti apa saja. Mari, ayo Adit, lanjut. Nah, selanjutnya problem karena kemampuan verbal dan penalarannya sangat tinggi. Nah, karena dia kemampuan bahasanya sangat tinggi, pemahaman lingkungan sangat bagus, penalarannya tinggi, itu seringkali dia itu aneh. Banyak yang dia pikir, kemudian banyak dia ngatur, dan sebagainya. Akhirnya kayak seperti bosi. Dan dia suka menceritakan banyak hal. Nah, akhirnya kalau orang percaya, itu dia pandai memanipulasi kata-katanya dia. Nah, itu. Terus malah yang terjadi karena, yang kedua, masalah terjadi karena penguatan asinkroni. Nah, tadi sudah saya ceritakan. Masalah sebenarnya perfeksion dan pekaan emosi. Ini yang bermasalah. Perfeksionisme ini yang seringkali membuat anak gifted itu justru tidak berprestasi. Karena ada takut gagal dan takut mencoba. Nah, kemudian anak dengan dual obsesional. Oke, lanjut. Iya, Sakurai. Pengasuhan apa sih yang seharusnya dia dapatkan? Nah, ini pola asuh yang dilakukan secara sportif, konstruktif, dan menyenangkan. Ini yang mereka butuhkan. Kalau nanti ada webinar tanggal 16 itu, ada teman saya, Bu Yulia, akan bercerita tentang pola pengasuhan positif. Nah, ini saya lihat sangat bagus. Nah, di mana pola pengasuhan, pola positif parenting ini sangat penting. Nah, kenapa? Karena pola ASI ini harus yang suportif, konstruktif, dan menyenangkan. Harus menyenangkan. Nah, suportif ini apa artinya? Itu memberikan perlakuan yang mendukung perkembangan anak. Konstruktif artinya bersikap positif dengan menghindari kekerasan atau hukuman dengan cara yang menyenangkan. Nah, kalau hindari hukuman-hukuman, kemudian hal-hal yang lain. Oke. Kita lanjut. Yang tidak memberikan hukuman yang sangat berat. Oke, lanjut. Bagaimana pendampingan pengasuh dan pengasuhan orang tua? Pendekatan dengan cara positif seperti berbicara lemah lembut, membiasakan diri bertukar cerita. Nah, ini sebaiknya menyediakan waktu sendiri bersama anak. Jadi
komunikasi hanya berdua mendengarkan, tidak sambil lalu sambil kerja. Kamu tadi gimana? Mungkin pas anaknya tidak siap. Jadi pas pulang sekolah begitu. Kamu gimana tadi di sekolah? Terus nggak apa-apa, biasa. Biasa gimana? Mancing-mancing mungkin akhirnya anaknya marah gitu ya. Jadi tolong sediakan waktu berdua yang sangat enak itu menyediakan anak ini di sini anak juga belajar mengendalikan emosi, bersikap terbuka, dan meningkatkan rasa percaya diri anak karena tidak pernah merasa dipermalukan. Nah, jadi di sini kalau misalnya dia pulang sekolah, kemudian ada kecenderungan dia punya masalah di sekolah, mungkin dia kemudian jadi di rumah itu uring-uringan. Nah, itu menjadi sangat baik kalau seandainya dia itu kita ajak bicara pada saat dia siap. Nah, komunikasi dengan anak gifted itu tidak mudah karena kita tidak bisa berbicara seenaknya sama dia karena dia kalau udah percaya dengan kita maka dia akan mendengarkan ibunya bicara, ayahnya bicara dengan sungguh-sungguh dia dengarkan. Kalau kita ngomongnya mungkin sambil memikirkan sesuatu sehingga kita ngomong asal ngomong, anaknya berpikir ini bingung dia. Nah, kemudian dia akan tetap dia tanamkan katanya mama kemarin ini. Kok sekarang ngomongnya gini? Nah, ada sekali-kali begitu ya. Kemudian anak juga belajar lebih percaya diri. Bagi orang tua, pola asuh ini tidak menenangkan dan melegakan, lebih rileks dan tenang. Jadi pola asuh yang seperti ini adalah yang rileks dan menyenangkan anak. Karena bagi mereka, orang tua lah yang paling tahu apa yang dia rasakan. Orang tua yang paling paham apa yang dia kondisi dia. Ibu, bapak yang paling tahu. Jadi ibu bapak adalah sahabat saya, begitu ya. Banyak terjadi klien-klien saya tuh anaknya pandai, justru apa? Jadi permusuhannya justru ke orang tuanya, marah. Mungkin sejak awal itu kita agak ada salahnya, sehingga anak itu sudah nggak percaya sama kita. Karena itu kita mesti harus mengembalikan rasa percaya anak pada orang tua. Ya lanjut. Nah, apa tipsnya bagi orang tua? Yang pertama, itu jangan power struggles. Jangan adu kekuatan. Nah, jadi kadang-kadang akhirnya anak dengan orang tua ini berantem. Adu argumentasi, adu kekuatan. Adu argumentasi boleh, debat boleh. Tetapi kalau adu kekuatan, itu yang harus dihindari. Jadi pahami dulu apa, pertimbangkan sebelum kita merespon. Jadi kita jangan langsung komentar atau bereaktif. Nah, yang paling penting listening. Sebenarnya tampaknya gampang, tetapi tidak hal yang mudah. Ini juga saya alami dengan anak-anak saya dulu ya, mendengarkan. Kadang tidak mudah mendengarkan anak sepertinya tidak berhenti. Nah, anak kita itu seringkali banyak ngomong, cerita apa saja khayalannya dia. Kalau istilah sekarang halunya dia apa, cerita nanti dia baca apa, dia cerita sama kita. Nah, kalau begitu tuh sebaiknya apa? Kalau orang tua nggak sabar, sudahlah kamu diam aja, jangan rame ngomong terus. Nah, ada diatur waktunya. Berilah waktu khusus untuk berdiskusi terjadwal dan dengarkan pelan-pelan dengan sungguh-sungguh. Fokus secara eksklusif pada anak dan respon hanya pada dia. Jadi ada saat dia bicara, kita mendengarkan apa yang dia rasakan. Ini nggak mudah sesungguhnya. Gunakan bahasa tubuh kita bahwa orang tua ini berminat pada apa yang dikatakan anak. Meskipun hal itu nggak masuk akal, karena itu kreativitas dia, jadi dia ngomong yang idenya yang sangat aneh, tapi kita dengarkan apa yang dikatakan. Dan bahasa tubuh kita jangan disambi-sambi pegang HP atau mungkin apa, lihat TV atau apa. Khusus perhatikan, kita interest dengan kata-kata mereka. Jaga kontak mata, jangan sampai kita melihat ke sana sambil ke sana. Dek, jangan begitu. Kakak, nah, jangan begitu. Jadi jaga kontak mata, kalau kurang jelas jelaskan, tanyakan kenapa. Kemudian juga gunakan kata-kata seperti ini. Kalau dia cerita sesuatu yang menjengkelkan, nah perlu juga kita melatih banyak dia memahami kosakata, seperti dia marah dengan temannya atau gurunya, dia ditegur gurunya, itu kemudian dia kok
kelihatannya marah. Setelah tenang, kenapa? Oh, sudah cerita. Itu yang membuat kamu merasa jengkel ya, membuat kamu marah ya. Kamu maunya seperti apa? Maunya gini-gini. Nah, jadi ada mirror apa yang dia katakan. Kita menceritakan. Dan kemudian ada label emosi. Oh iya ya, saya paham sekali. Kamu pasti kecewa ya. Kamu malu ya diperlakukan seperti itu. Itu perlu disampaikan. Oke, lanjut. Jangan sekali-sekali kita mencoba meniadakan atau tidak memperhatikan perasaan anak. Misalnya, Mama, aku takut, atau aku takut nih mau ujian, nanti aku dapat nilai jelek gimana. Nah, jangan takut. Nah, kata jangan takut itu jangan langsung diucapkan, tetapi, oh kamu takut, apa yang kamu takutkan? Aku takut nilainya jelek. Kenapa takut? Kamu sudah belajar, bukan? Nah, jadi seperti itu, tapi jangan misalnya kalau perasaan apa, meniadakan perasaan anak itu penolakan. Mama, aku nggak berani ke sana. Nah, itu juga kamu takut, kamu nggak berani. Kenapa? Nah, boleh. Jadi kata ini harus dipahami dulu. Kamu takut. Jadi kata itu harus perasaan itu tidak ada salah ataupun benar. Itu perasaan dia, begitu ya. Kalau perasaan itu salah, kita salahkan, maka dia akan jarang lagi cerita atau mama nggak akan pernah ngerti aku. Nah, itu. Nah, hal yang lain adalah masalah comparing. Comparing ini seringkali ya nggak sadar ya, kita membandingkan masa kecil kita atau membandingkan dengan siblingnya, saudaranya. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi tidak bisa, mama dulu juga begini, atau oh bapak dulu begini, atau bunda dulu begini, mama begini, nggak bisa. Atau dulu kakakmu begini mau, kok kamu sekarang nggak mau. Nah, kok kamu dapat nilai jelek, kakak? Nah, selalu dibanding-bandingkan. Kamu kok nggak mau makan ini, kakakmu suka loh. Nah, tidak mau dibandingkan itu. Tanamkan individual differences supaya dia nggak merasa beda. Jadi bahwa setiap manusia pasti punya kebutuhan yang berbeda, ada kesukaan yang berbeda, bakat yang berbeda. Ini yang harus dihargai. Kemudian perhatikan personal growth dan improvement beberapa area. Nah, kita pasti memperhatikan personal growth-nya dia, terus juga improvement dari beberapa area perkembangan dia. Semua perlu rasa ayem, rasa aman. Nah, jadi dia merasa orang tua itu aman. Karena anak gifted seringkali di luar itu sangat kejam buat dia. Anak pintar malah dibully, begitu ya. Karena dia dianggap merepotkan, menyusahkan. Nah, ini di rumah harus ada rasa aman. Harus dia tahu bahwa ibunya adalah mencintai tanpa syarat. Tidak harus dia mendapat nilai bagus. Nanti kalau dia nilainya bagus, kita senang. Tetapi jangan tunjukkan bahwa kita bagus sekali, kita akan bangga sekali dengan nilai bagus. Sehingga dia merasa bahwa ibunya, orang tuanya sayang kalau dia nilainya 100. Atau dia mendapat juara. Kalau dia tidak juara, maka orang tuanya nggak sayang sama dia. Nah, ini membuat dia takut. Akhirnya perfeksionisme ini ada standar orang lain terapkan sama dia. Jadi gifted sendiri merasa susah karena ada standar yang diterapkan pada dia oleh orang lain. Nah, itu. Yang perlu orang tua tanamkan adalah bukan pada prestasinya yang 10, nilai 100 atau juaranya, tapi dukung dia berusaha. Kalau carilah kekuatan unik dia apa. Nah, ada satu hal lagi adalah hindari dia mengetahui jadi pembicaraan Anda dengan orang lain. Nah, ini sebenarnya pada semua anak, tapi pada anak gifted ini benar-benar dia nggak suka dibicarakan. Gitu. Oke, yuk lanjut. Nah, perfeksionisme ini adalah salah satu karakteristik dari gifted yang seringkali menjadi kendala anak gifted untuk bisa berkembang. Rasa takutnya, bagaimana dia itu takut untuk melangkah, takut dia salah, takut dia nggak juara, takut dia mengecewakan orang tuanya, orang lain, gurunya. Nah, ini perfeksionisme. Ya, punya teman perfeksionisme ini juga nggak menyenangkan temannya. Perfect itu sebenarnya bagus, tapi kalau menjadi perfeksionisme, suatu keyakinan bahwa harus semuanya perfect, itu yang membuat
tidak baik. Kalau perfect itu bagus, karena itu akan membuat tekanan supaya dia berprestasi. Tapi kalau perfeksionisme itu justru yang negatif, diiringi dengan emosi negatif, sehingga dia akan mudah stres, akan mudah dia tertekan batinnya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ini banyak sekali terjadi. Apa yang harus dilakukan? Ajari anak untuk realistis, terutama untuk tujuan jangka pendek dulu. Harus realistis. Kalau nanti besarnya mau jadi astronot, boleh saja. Tetapi tujuan yang pendek ini harus lebih realistis. Anak-anak yang seringkali juara, itu begitu SMP masuk kelas khusus, maka dia seringkali stres. Karena dia tidak lagi juara. Ada beberapa yang sangat stres, itu sampai menjadi sangat pendiam. Dan orang tuanya takut, saya dibawa ke psikolog. Karena anaknya sangat diam. Nah, ini anak tekanan sekali, karena dia biasanya juara. Nah, ini mulai ditata supaya dia lebih realistis dengan tujuan jangka pendek. Nah, kemudian redakan dia dalam situasi kompetitif. Nah, saya seringkali juga menyarankan pada orang tua, kalau punya anak gifted ya jangan disimpan saja. Artinya disimpan ya dia gifted gitu ya. Bahkan kadang orang tua nggak tahu loh anaknya gifted. Jadi karena dia punya 2 anak. Anak yang pertama itu autis sangat berat. Yang kedua itu gifted luar biasa. Orang tuanya nggak tahu, dikira perkembangan anak memang begitu, yang autis begini, yang normal begini. Tapi anak itu kemudian kebetulan konsultasi tentang kakaknya, tes anak kakaknya, ibunya bilang, anak saya coba. Ternyata IQ-nya itu 150. Tinggi sekali. Anak itu terus apa yang ibunya nggak tahu, pada anaknya hanya si adik ini memang lebih bisa ngomong kakaknya, ngomongnya juga bagus, nilainya bagus. Ibunya mengatakan nilainya bagus. Kebetulan waktu itu masih kelas 1 SMP, SD. Jadi ya baru tahu bagus. Tapi kemudian ini melesat pesat sekali. Setelah ibunya tahu, saya katakan bahwa putranya ini gifted, Bu. Tolong justru anak ini supaya dia itu, karena dia gifted, jangan disimpan, tetapi coba ikutkan kompetisi. Ternyata anak ini kompetisi sampai ke Singapura dan ke Thailand dan sebagainya. Wong dia pintar sekali. Cuman ini harus diredakan, jangan sampai pada situasi kompetitif yang terus-menerus. Artinya dia berlatih itu dia senang belajar, dia senang tantangan ilmu yang baru. Tetapi kalau juara bagus, tapi yang penting adalah usaha dia dan dia passion-nya dia di belajar itu. Itu kita izinkan. Nah, untuk perfeksionis itu harus direm. Kebetulan kok anak ini sangat baik. Tidak terlalu perfect, meskipun dia juara terus, tapi dia punya keahlian itu menggambar, membuat kerajinan tangan yang bagus, dijual sama dia. Kemudian selain meredakan kompetitif yang sangat kuat, sehingga anak ini sangat takut, saya pernah tahu itu ada lomba matematika tingkat nasional, di mana tuh anak-anak sudah masuk asrama, itu sampai ngompol-ngompol, sampai sangat tertekan dia di asrama, di hotel atau di apa, karena dia matematika terus sampai berlatih seperti itu. Dan mungkin ada yang nggak gifted, hanya rajin, makanya ada yang sangat histeris di sana. Kalau gifted pun dia juga harus hati-hati, jangan pada situasi yang kompetitif yang sangat. Tetapi harus ada toleransi dan mentertawakan kesalahan. Oh iya ya, aku salah begini. Kok bisa ya? Nah itu. Dan itu toleransi kegagalan dia harus ada. Kemudian kalau dia perfeksionisme, beri bacaan-bacaan tentang tokoh-tokoh idolanya dia, bagaimana dia meraih prestasi, bagaimana dia berusaha, bagaimana dia pernah mengalami kegagalan, itu sangat penting. Kemudian dorong perilaku ambil resiko dalam belajar sesuatu atau bermain. Nah, supaya dia perfeksionismenya turun, maka dorong perilaku ambil resiko. Anak ini nggak mau ambil resiko ini. Teman saya yang sangat pintar itu nggak pernah ambil resiko, nggak mau. Jadi mau sekolah S3 juga aku nggak mau lah, aku masih ini, aku ini. Kayaknya muter aja alasannya. Akhirnya dia nggak ambil. Oh, mungkin dibandingkan saya yang lebih bodoh dari dia, lebih berani ambil risiko sekolah ke Belanda, apa konsekuensinya. Nah, itu ya saya jalani, saya senang sekali di situ. Nah, dalam belajar maupun bermain sesuatu. Oke, ya.
Apanya? Next. Nah, ini nomornya kok masih tadi nomor berapa ya? 6 nomor ini ya. Downtime. Pastikan anak punya waktu cukup untuk downtime. Gunakan untuk daydreaming, untuk berkhayal, untuk apa saja boleh. Biarkan dia berkhayal. Jadi kalau dia berkhayal, biarkan aja itu imajinasi dia. Kemudian Hati-hati, Dek. yang 11 adalah sosialisasi. Nah, ini yang bermasalah, sosialisasi. Nah, sosialisasi ini penting buat dia. Ini anak harus didukung. Didukung bagaimana mengembangkan keterampilan. Begini, sosialisasi itu memang ada faktor bawaan, tetapi itu bisa dipelajari, artinya dalam batas tertentu, dalam fungsional tertentu, sosialisasi ini bisa dipelajari. Karena dia berupa keterampilan. Nah, caranya bagaimana? Anak itu diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi. Beri kesempatan dia untuk bermain temannya. Kalau dia di sekolah umum, reguler, maka beri kesempatan dia berhubungan dengan peer intelligence. Berarti peer dengan mempunyai intelijensi yang sama. Jadi sama-sama pandai. Beri kesempatan itu. Supaya dia merasa ada teman yang bisa memahami. Mungkin saling suka science. Nah, itu ada baiknya. Jadi kalau ada parent support group seperti ini, bagus. Nanti apa yang suka, mungkin saling belajar kemampuan berpikirnya yang setara. Tetapi kalau dia sekolah di anak yang kelas khusus, nah ini juga perlu belajar dengan anak-anak yang normal IQ-nya. Nah, anak-anak yang gifted pun itu jangan kalau dia sekolah reguler maka dia berhubungan dengan teman-teman supaya. Tetapi di sini dia selalu superior karena dia memang pandai. Nah, ajari dia untuk bergaul dengan anak lain pada kegiatan yang tidak bersifat akademik supaya dia tahu bahwa semua orang punya kelebihan tertentu. Dia di akademik, temannya mungkin di bidang olahraga atau seni tari. Di mana tari buat temannya itu mudah, buat dia itu harus belajar. Karena anak gifted itu ada beberapa yang badannya itu kaku, clumsy gitu ya. Nah, tujuannya apa? Supaya dia toleransi pada orang lain itu tinggi. Toleran pada perbedaan orang lain itu tinggi. Dia lebih bisa bergaul. Kemudian memahami individual differences. Nah, selanjutnya, bila anak Anda kesulitan mencari teman, maka dicarikan dulu. Kenalkan teman, ajak kegiatan-kegiatan yang hobinya dia apa yang hampir sama. Kemudian juga kegiatan yang non-akademik, tanpa dia merasa berbeda. Begitu. Sama tidak merasa juga terlalu pandai. Begitu. Ya, lanjut. Lanjut, Dit. Ya, selesai. Pas saya setengah jam persis, lebih sedikit karena mulainya juga lebih sedikit. Saya kira terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita nanti ketemu pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya serahkan kembali pada moderator, Bu Pat, monggo. Terima kasih Bu Endang untuk sesinya. Kita akan langsung masuk ke sesi Bu Adi, supaya nanti tanya jawab langsung kita panelkan. Bu Adi, dipersilakan waktunya. Mohon maaf terlambat 3 menit. Tadi kita mulai terlambat 2 menit. Dipersilakan Bu Adi. Mas Danis bisa dibantu? Nggak masuk kah? Sudah, Ibu Adi sudah masuk. Ibu Adi. Oke, dipersilakan Bu Adi. Oke, selamat sore semua. Sore Selamat ya. sore, Di Bu Adi. Di sana jam Ya, maaf di sana kalau jam berapa? saya ini jam
I think it was like 3 o'clock in the morning ya. Oh, Ya, terima kasih. nggak apa-apa, sama-sama. Apa sebentar? Apa namanya? Bentar, saya mau share screen. Bisa kelihatan nggak ini? Apa? Oke. Yes, kelihatan sudah Ibu. Oke. Tadi mau Kenapa? Oh, oke. Sudah. Udah jelas ya. Right. Itu semua itu suatu kehormatan buat saya untuk bisa join di acara ini. Agak maaf kalau saya agak muke bantal gitu karena baru bangun sejam sebelumnya, nggak apa-apa. Saya melanjutkan saja gitu. Tadi sudah banyak yang dijabarkan oleh Bu Endang gitu ya, terkait memahami profilnya. Jadi saya nggak akan ngebahas yang udah dibahas supaya lebih efektif lah ya. Jadi kalau saya slide-nya agak cepat itu kemungkinan besar tadi sudah dibahas. Kalau kita bicara tentang bagaimana atau memahami strategi belajar atau mengajarkan atau berinteraksi dengan anak-anak gifted, ini sebenarnya nggak ada ramuan khusus yang bentuknya seperti resep gitu ya, misalnya perhatian sekian persen atau motivasi sekian persen. Tapi sebenarnya prinsip umumnya mengajarkan anak-anak dengan kemampuan cerdas dan bakat istimewa itu layaknya kita juga memegang prinsip yang sama, kita mengajarkan anak-anak pada umumnya. Yang perlu biasanya yang paling sering ini saya asumsinya di sini lebih banyak orang tua ya dibanding guru atau 50-50, tetapi yang paling sering terjadi adalah ketidaksiapan si pengajar atau di kita berinteraksi dengan si anak. Jadi kalau saya ditanya, Bu, gimana cara ngajarnya supaya lebih efektif? Saya akan selalu dimulai dengan Anda sebagai pengajar atau sebagai orang tuanya atau sebagai dewasa yang akan berinteraksi dengan anak tersebut, udah siap belum? Tuh. Jadi persiapan yang diperlukan itu seperti apa gitu? Kalau kita mau berinteraksi terhadap sesuatu, tentunya kita akan mencari tahu sebanyak mungkin gitu ya informasi terkait individu tersebut gitu. Jadi memahami anak secara utuh. Contoh misalnya nggak semua anak gifted achieve di segala bidang gitu ya. Ada anak-anak gifted yang nggak memiliki ketertarikan misalnya di area bahasa atau tidak memiliki ketertarikan di pelajaran sosial gitu, tetapi ketertarikannya hanya di area-area sains. Nah, ketika kita akan mengajar anak tersebut di area yang dia tidak suka gitu ya, kita harus tahu betul ketidaksukaannya dia apa, kenapa gitu. Itu ajar. Jadi memang PR-nya sebenarnya atau kunci efektivitasnya adalah persiapan si individu tersebut, persiapan si guru atau persiapan si orang tua, kita akan melakukan proses belajar mengajar dengan anak gitu. Harus dibedakan antara kita berinteraksi untuk dampingan belajar atau kita berinteraksi untuk kita membantu dalam artian kita mengajar gitu. Jadi harus dibedakan itu karena seringkali agak rancu gitu, karena kalau untuk orang tua kan nggak mudah juga gitu dalam keseharian ya peran atau roles-nya sebagai orang tua. Jadi kadang-kadang apalagi sekarang lagi zaman pandemik seperti ini di mana orang tua mau nggak mau ketiban pulung harus ngajar di rumah gitu kan, harus ngajarin anak atau jadi antara
batasan kapan dia menjadi orang tua, kapan dia menjadi guru itu menjadi agak sulit kalau nggak ada persiapan. Jadi saya selalu bilang bahwa awal first the big pictures gitu ya. Big pictures itu maksudnya pahami anak secara utuh gitu ya, nggak hanya tahapan tumbuh kembangnya, tetapi tujuan dari interaksi itu apa, itu harus clear. Nah, yang paling sering adalah, dan ini termasuk juga dengan guru, paling sering adalah ketika berada dalam kelas, dia punya tujuan khusus untuk seluruh kelas. Padahal di dalam kelasnya ada banyak anak, misalnya di dalam kelas ada 25 anak. Nah, setiap anak harusnya ada tujuan-tujuan personal yang tentunya berbeda dengan tujuan kelasnya. Nah, memang diperlukan keterampilan guru gitu ya untuk bisa mengingat kalau si A ini belajar matematika, maka motivasinya tidak sama seperti si B yang suka matematika. Nah, untuk guru-guru baru biasanya saya selalu sarankan punya aja sedikit mapping di dalam kelasnya. Setiap kali mau ngajar, kamu punya map, personal map terhadap teachers, terhadap students-nya gitu. Kalau punya 25 students, maka akan ada 25 spots di dalam map, di dalam peta di kelasnya gitu ya, dan dikelompokkan berdasarkan kesamaan interest atau bersamaan tujuan dan lain-lain. Ini akan memudahkan ketika kita berinteraksi langsung terhadap siswa tersebut, itu kalau di kelas. Di rumah, kalau anaknya cuma satu ya nggak masalah. Mapnya ya hanya itu aja, anaknya hanya itu. Kebangetan kalau orang tuanya nggak tahu persis karakter anaknya, apa yang dia suka gitu ya. Biasanya orang tua itu expert dari anak. Jadi kalau anak cuma satu, supposed to be the most expert buat anak itu. Nah, kalau anaknya lebih dari satu kan gitu. Setiap orang tua sebenarnya prinsipnya sama. Harus punya map, harus punya catatan-catatan, walaupun nggak seperti guru yang harus ditulis dan lain-lain, tetapi biasanya orang tua tahu, oh kalau si A ini, anakku yang sulung ini misalnya rajin, nggak usah disuruh, dia udah bisa lakukan misalnya. Tapi kalau yang tengah mungkin itu cara pendekatannya beda. Yang kecil, cara pendekatannya beda. Sama halnya dengan guru di kelas, orang tua juga memiliki general plan gitu ya untuk seluruh anaknya. Nah, ini yang biasanya terkait juga dengan value keluarga dan lain-lain. Jadi selalu buat saya untuk bisa kita terjebak tadi seperti yang Bu Endang bilang, membanding-bandingkan misalnya, atau tidak terjebak di area di mana anak merasa bahwa perhatiannya lebih kepada kakaknya atau kepada adiknya. Jadi adanya gap ini agak berisik ya. Adanya gap pemahaman anak gitu ya, itu akan memudahkan orang tua bila orang tua memiliki catatan-catatan khusus terhadap anak-anaknya. Dan pastikan juga ketika kita memiliki anak lebih dari satu gitu ya, ya memang harus di planning parentingnya gitu. Nggak bisa dalam mode-nya itu nggak bisa yang gimana ntar aja gitu kan, secara natural aja. Ya memang akan dilakukan secara natural, tetapi orang tua, ayah dan ibu ini harus selalu punya planning yang terencana by design gitu terhadap masing-masing anaknya. Jadi yang sering terjadi adalah karena si orang tua atau pasangan ibu dan bapaknya ini nggak pernah duduk dan memetakan tadi gitu ya, kalau si A ini butuhnya di area A, B, C, D, si B itu secara serius, maka seringkali perhatian akan tertarik terus di area anak-anak yang memiliki aktivitas tinggi atau anak-anak yang memiliki sensitivitas tinggi, yang memiliki kecenderungan untuk memiliki problem yang juga lebih tinggi gitu.
Ya, jadi orang tua moodnya selalu case itu kausal. Jadi setiap kali ada ini baru dihandle, atau setiap kali ada konflik atau apa baru dihandle gitu. Jadi kadang-kadang kan memang agak berbeda di dalam kelas dengan di rumah. Tetapi saya rasa prinsip bahwa si orang tua ini juga harus punya waktu paling tidak untuk berembuk gitu ya antara ibu dan bapak per minggu dan review how is our parenting gitu this week untuk ini anak, untuk sulung, untuk si tengah, untuk si adik gitu. Karena kalau kita nggak menyediakan waktu untuk itu gitu ya dan berlangsung natural saja bisa jadi gitu. Yang saya bilang tadi, ada satu anak yang mungkin karakternya membutuhkan perhatian lebih banyak, itu di perhatiannya ketarik ke sana terus tanpa si orang tua sadari gitu. Ya. Walaupun secara prinsip di area tumbuh kembang sibling rivalry itu selalu ada, dengan yang baik itu bisa diminimalisir gitu sehingga hubungan interaksi dan dinamika anggota keluarga tetap baik antara satu dengan lainnya. Lalu itu juga penting karena antara bapak dan ibu ini harus punya kesamaan di area ekspektasi, harapan, walaupun biasnya mungkin beda-beda. Tapi kebutuhan bahwa kita paham dulu nih ekspektasi kita apa. Jangan-jangan kita suka ketukar ekspektasi yang untuk si sulung kita pakai untuk si bungsu yang karakternya totally different misalnya. Nah, ini juga menjadi kunci kesuksesan atau stres yang lebih rendah gitu di dalam parenting anak-anak ini. Tadi Bu Endang udah banyak membicarakan profilnya. Yang saya mungkin mau tekankan di area pembelajaran itu anak-anak ini adalah natural problem solver. Jadi pada saat yang sama, walaupun dia natural problem solver, walaupun dia memiliki memori yang tinggi, kecepatan belajar yang baik, gitu ya, mereka tetap anak-anak, gitu. Jadi mereka masih tetap membutuhkan bimbingan. Karena dia natural problem solver, maka pendekatan pembelajarannya pun nggak bisa satu arah. Pendekatan pembelajarannya harus dua arah. Dan area yang membuka peluang bagi anak ini untuk bisa bereksplorasi itu jauh lebih baik dibanding kita memberikan dan bentuknya seperti doktrinasi gitu misalnya. Ini saya kasih contoh yang sekarang sedang berlangsung saja, misalnya tentang pandemi. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala si anak gitu kan, dan ada banyak sekali informasi yang dia bisa dapat dengan tingginya teknologi gitu ya. Bisa kita bilang, misalnya sekarang ada aturan PSBB, gitu. Misalnya ada aturan di mana kita harus stay at home. Lalu si anak nanya, lo emang kenapa? Gitu. Ya nggak bisa, ini nggak bisa sekolah misalnya, sekolahnya ditutup. Kenapa ya nggak bisa sekolah? Ya sekolahnya ditutup loh, terus kamu mau maksa gitu. Biasanya orang tua tuh akan cenderung reaktif ketika si anak bertanya, karena apalagi kalau kita sendiri juga dalam kondisi yang tidak tahu, atau kita sendiri dalam sikon yang kurang kondusif gitu. Jadi ini juga yang harus sering dikontrol. Nah, untuk situasi seperti ini biasanya akan lebih baik tadi Bu Endang memberikan contoh untuk bisa mendengarkan, untuk bisa inilah. Kadang-kadang itu baik, tetapi seringkali juga kalau untuk bisa mendengarkan, kadang-kadang yang didengerin itu tidak terarah karena si anak juga mengekspresikannya kan automatically gitu. Nah itu kadang-kadang kita juga jadi ini sebenarnya mau nanya apa atau ini sebenarnya mau ngomongin apa gitu, karena si anak sendiri belum bisa memformulasikan baik sebenarnya gitu ya, dan mengekspresikan apa yang ada di kepalanya gitu. Bisa jadi ada
50 pertanyaan pada saat yang sama, dan itu semuanya pengen keluar gitu. Nah, sementara kita berfokusnya gitu hanya ke satu topik gitu, bahwa kamu nggak bisa sekolah sekarang, kamu di rumah, jadi cuma itu. Sementara si anak, kenapa nggak bisa sekolah? Kan sebenarnya kan bisa, kalau di luar kan bisa harusnya. Kalau misalnya saya di luar kelas, atau enggak gurunya aja yang di luar kelas, ya. Jadi dia bikin teori sendiri gitu. Nah, pada saat yang sama kita harus memiliki kesabaran gitu ya, untuk bisa mendengar. Tapi yang lebih utama adalah mendengarkan aktif, itu yang diperlukan. Mendengarkan aktif maksudnya begini, ketika si anak bertanya dan mengekspresikan apa ide yang ada di kepalanya, kita benar-benar menyimak dan memastikan bahwa idenya dia ini sesuai dengan topik pembicaraan. Karena kalau enggak, itu bisa kemana-mana, gitu. Terutama untuk beberapa anak yang memang sangat eksploratif gitu ya, dan ekspresif, walaupun bahasanya berantakan tetapi sangat ekspresif. Jadi dari dia ngerasa bahwa dia nggak didengar gitu. Dari kita ngerasa bahwa udah didengar ini, cuman kamu kemana-mana kan gitu. Jadi kita harus pastikan adalah ketika kita mendengar aktif gitu ya, berkomunikasi aktif dengan anak, itu yang kita, kalau perlu catat gitu. Dalam artian bawa oret-oret gitu. Kalau belum biasa. Ya karena ini perkara latihan sih gitu. Kalau ada guru juga saya selalu bilang, ya kamu catat gitu. Yang dicatat adalah apa sih yang menjadi kepentingan anak. Jadi nggak usah dicatat semuanya juga gitu kan, tapi apa yang menjadi penting buat dia. Karena kadang-kadang anak ini untuk menyampaikan satu hal gitu. Dia cara nyampeinnya itu dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, padahal di satu itu juga. Gitu. Sementara yang mendengarkan bisa jadi ketika dia menerangkan dari kiri, yang mendengarkan itu memiliki persepsi yang berbeda. Lalu dia terangin dari kanan, yang mendengarkan persepsinya berbeda lagi. Nah, yang paling sering adalah saya ini based on berinteraksi dengan beberapa murid dan guru, seringkali gurunya bilang dia itu lompat-lompat kalau cerita gitu, atau dia ini kalau cerita intinya kayaknya nggak ada, jadi keliling gitu, banyak sekali yang ingin disampaikan. Nah, itu seringkali karena memang yang mendengarkan juga tidak memberikan guided. Jadi kalau si anak misalnya bilang bahwa ya tapi kenapa, kan harusnya bisa aja di sekolah kita tetap sekolah kan, kalau kayak gini kan di rumah kan sebenarnya itu merugikan orang tua. Ada anak yang terus ngitung, kan ada anak yang hitungan tuh, karena mungkin orang tua juga sering bilang sekolahmu mahal gitu kan, jadi kamu harus, nah ketika dipulangin seperti ini, itu yang menjadi fokusnya dia, maka dia akan berusaha mencari cara untuk menjustifikasi pendapatnya dia gitu. Itu ciri khas anak-anak gifted, karena mereka memang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi, dan mereka juga memiliki memori yang jauh gitu ya, sehingga ketika berfokus pada satu masalah itu mereka bisa berlapis-lapis dalam melihat satu masalah. Sementara orang normal in general dalam melihat satu masalah kita bisa mereduce lapisan ini. Nah, anak-anak ini mereduce lapisan ini untuk menjadi fokus kadang memerlukan bantuan. Jadi ini yang sering terjadi konflik itu di area itu, karena mereka natural problem solver, mereka akan selalu mencari cara untuk mencari jawaban yang tepat. Sementara orang tua yang ngapain sih lo ribet banget, nggak usah dipikirin yang kayak begitu, karena yang info yang saya ingin kasih ke kamu adalah kamu sekarang sedang tidak bisa sekolah, cuman itu. Tapi kalau anak-anak ini nggak bisa cuman itu, gitu loh. Jadi kitanya nih yang bersiap, ketika mereka kejauhan, kita tarik, gitu. Kita bilang, oh ya mungkin itu memang alternatif. Atau bisa aja malah kita jadikan proyek. Gitu. Jadi seringkali kedengarannya ribet gitu ya, tapi kalau menjalani sih sebenarnya enggak juga gitu. Jadi saya seringkali malah kalau si anak kedengarannya kayaknya ngeyel gitu, enggak, tapi kan tetap oke, atau enggak gini aja deh. Gimana kalau sekarang kita cari tahu
informasinya seperti apa, kamu bolehlah bikin gitu loh. Planning atau bikin strateginya sebenarnya sebaiknya seperti apa. Nah, di dalam padahal tujuannya cuma satu, cuma ngajarin dia bahwa sekarang sedang ada pandemi, sehingga kita nggak bisa keluar. Tapi di dalam proses bahwa itu kita jadikan project, itu pembelajaran yang luar biasa. Karena dia akan explore apa itu virus, apa itu pandemi. Mereka akan belajar aturan, gitu ya, aturan lokal, aturan umum, aturan dunia, itu banyak sekali value yang bisa kita ajarkan. Jadi memang kontrol untuk memilih apa yang berarti untuk mereka dapat itu adanya di mereka, bukan di kita. Gitu. Yang kewajiban kita adalah memastikan mereka nggak terlalu jauh keluarnya dari original plan atau original materi yang ingin kita berikan ke dia. Gitu. Yang juga sering menjadi masalah di dalam profil anak gifted tadi Bu Endang sudah bilang tentang anxiety yang tinggi atau perfectionist gitu ya. Tapi in general ini adalah manusia-manusia ekstrim. Jadi jangan heran kalau anak-anak ini memiliki idealisme yang it might be totally different dari si parents atau dari family-nya gitu. Karena itu memang terjadi di dalam dirinya sebagai belief system gitu. Nah, kuncinya adalah kita harus selalu mengingatkan dia bahwa iya nggak apa-apa nak kalau kamu mau se ekstrem itu gitu. Tetapi dunia itu tidak black and white. Anak-anak ini adalah anak-anak yang agak sulit untuk berada di area gray area, itu sulit gitu. Jadi tapi bukan berarti mereka nggak bisa belajar, hanya prosesnya mereka untuk bisa memahami gray area itu lebar dan dalam gitu loh. Jadi memerlukan waktu yang lama. Tetapi kalau di dalam kehidupan kesehariannya itu terus dilatih gitu ya, ini nanti mereka akan menjadi dewasa yang ketika orang nggak bisa ngelihat gray area, dia bisa ngelihat gray area gitu. Tapi kuncinya adalah dalam perjalanan anak ini untuk mencapai usia dewasa, kematangan berpikir, kematangan beremosi, sampai dengan usia dewasa produktif, itu memang jatuh bangun orang tuanya, gitu. Karena yang harus difokuskan ke dia adalah harus berada dia harus paham bahwa ada lapisan-lapisan dalam kehidupan, ada lapisan-lapisan dalam problem, gitu. Karena dia akan dengan cepat lihat bahwa oh ini harusnya sebenarnya very simple, gitu. Permasalahan dan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Tetapi kan sekelilingnya tidak secepat dia, dan bisa jadi sekelilingnya tidak bisa melihat antisipasi permasalahan seperti dia. Jadi ini akan sering frustrasi kalau nggak sering kita ajarkan dari kecil tentang fleksibilitas gitu ya, dan pentingnya balance. Untuk bisa begitu ya orang tuanya juga harus santai aja gitu, karena kan ini buah nggak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Jadi, pada orang tua saya sama suami saya itu bukan gifted tuh, ya nggak tahu, tapi dalam garismu ada yang gifted gitu. Jadi di dalam karakter anakmu sebenarnya adalah karakter dirimu berdua. Cuman karena anak ini memiliki amplifier di dalam dirinya gitu ya, karakter yang mungkin kalau untuk ibunya misalnya nggak terlalu ramah gitu, nggak terlalu ramah dengan level normal ya, itu orang akan bilang oh ya dia emang orangnya kayak gitu, agak kaku gitu. Nah ketika di anak ya ada karakter itu adalah wah tuh anak jutek loh, galak, jatuhnya begitu. Jadi agak ada amplifier di dalam dirinya yang secara natural. Jadi untuk bisa mengenali anak kita, ya kita kenali aja karakter diri kita. Karena kan itu adalah DNA-nya sama kita sebenarnya gitu loh. Cuman dengan kekhususan atau intensitas yang lebih di beberapa area. Oke.
Itu tadi udah dijelaskan ya. Dan dengan Bu Endang juga tadi udah dijelaskan teknik manajemen kecemasan bagi anak udah dijelaskan. Dan nanti saya bisa share. Cuman ada satu area yang saya suka. Ini kalau punya kesempatan baca buku ya, From Warrior to Warrior, itu khusus untuk membantu anak-anak kita atau kita paham bagaimana proses anxiety gitu, bagaimana proses kecemasan yang ada di dalam diri anak-anak gifted gitu ya. Dan pendekatan, ada beberapa orang tua datang ke saya sampai ikut training hipnoterapi gitu, ya anaknya bisa lebih kalem gitu. Terus tetapi dari research yang ada itu yang paling efektif itu ya adalah cognitive thinking strategy gitu. Jadi kita ajak anak berpikir untuk, karena itu tadi mereka kan natural, jadi ya pakai kekuatan mereka untuk bisa juga mengkontrol anxiety yang ada. Ini sebenarnya ada 4 langkah yang very simple. Ini kalau saya ajarkan ke guru itu biasanya cukup efektif kalau di sekolah gitu ya. Beberapa guru saya melakukan ini dan itu memperkecil gitu permasalahan-permasalahan yang nggak esensial gitu ya yang menjadi problem belajar di kelasnya. Sebagian tadi agak mirip dengan Bu Endang, cuman yang harus dipegang adalah gitu ya eksploratifnya. Jadi ajak anak untuk mengidentifikasikan dia punya feeling dan mengapanya. Terima kasih Bu Rini, Pak Agus, Pak Agus. Oke. Lalu ajak anak itu untuk menanyakan pada dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, karena ini baru aja, belum lama kemarin saya dapat telepon dari orang tua yang minta tolong, kebetulan di sini anaknya begitu khawatir terhadap COVID-19 itu sampai minta orang tuanya untuk cari banking di dalam tanah gitu, di dalam tempat perlindungan gitu, bunker. Jadi tiap malam nggak bisa tidur itu anak gitu. Jadi ini kita udah stay at home more than 2 months. Ya selama itu tidurnya kacau gitu. Nah, karena ketakutannya itu. Kalau ibunya mau keluar atau mau, padahal nggak, keluarnya masih cuma di halaman rumah, itu dia ketakutannya tinggi sekali gitu. Akhirnya dia lakukan bantuan konseling memang perlu, tetapi dengan prinsip ini gitu. Jadi lumayan yang kita tanyakan ke dia, orang tuanya bolak-balik bilang, ya saya juga udah bilang kok sama dia bahwa kita memahami perasaannya dan lain-lain, tapi ketakutannya dia masih ada karena kita nggak mengajak dia untuk mengajarkan dia bagaimana mengatasi ketakutan itu sendiri. Jadi yang harus ditanamkan ke anak bahwa kontrol harus selalu berada di dirinya. Nah, ini penting buat anak-anak gifted karena mereka ini idealis kan. Jadi bawaannya mau ngebetulin orang melulu gitu. Ngebetulin yang di matanya dia salah melulu gitu. Padahal kan di dalam kehidupan nyata kita nggak bisa lakukan itu di luar kontrol kita, betul nggak? Gitu. Jadi biarkan, kalau bahasa Jawanya, ndablek di area yang dia nggak bisa kontrol, gitu. Kalau untuk di area dia kontrol, then you can be rigorously do whatever it is your best to make sure that it happen, gitu. Tapi kalau itu kamu sudah lakukan maksimal dan itu berada di luar kontrolmu, ya kamu harus bisa memanage dirimu sendiri. Dengan proses ini biasanya saya akan ajak anak untuk, kalau dia bilang, ya nanti kalau mama keluar atau papa keluar atau adik keluar nanti terus mati gimana? Loh, benar nggak? Itu fact-nya. Karena ketakutan itu biasanya kan tidak berdasarkan fact. Emosi dan perasaan jarang berdasarkan fact. Maka kita kan, matinya caranya. Gitu. Ya kan bisa kena
virusnya misalnya. Padahal kalau kita ngomong virus tentang sama dia, virus itu apa gitu, dia bisa jawab virus itu benda mati yang hanya bisa hidup kalau gitu ya, kalau ada hostnya gitu. Terus virus itu ada penyebarannya, ada yang by air, droplet dan lain-lain. Itu dia bisa jelaskan dengan detail. Tapi ketakutannya itu nggak normal gitu. Padahal harusnya kan kalau dia tahu itu ketakutannya dia bisa kontrol. Nah, kita mengajarkan dia untuk oke, kamu punya data nih bahwa virus itu hanya bisa hidup kalau ada host, ada induk semangnya gitu, ada inangnya. Berarti yang harus kita lakukan untuk memastikan kita terhindari dari si virus ini apa? Jangan jadi inang, kan gitu. Nah, untuk jangan jadi inang, apa sih itu data dan langkah apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita ajak ngobrol seperti itu. Nah, biasanya mereka akan, karena memang ke problem solving secara natural, di kepalanya itu akan melakukan pengorganisasian pikirannya sehingga dia bisa mengkontrol feeling-nya. Gitu. Kalau kita lakukan itu secara konsisten dan menjadi bagian dari strategi dia dalam problem solving, gitu ya, ini akan menjadi anak-anak yang bisa sangat ekstrim, gitu, mengkontrol perasaannya, terutama di area umum, publik. Gitu. Nah, ini juga yang saya harus ingatkan di orang tua, kenapa anak kadang di kita ini sangat ekstrim perilakunya, itu karena mereka punya rasa aman dan nyaman di orang tua. Jadi jangan merasa gundah gulana, anak saya tuh nggak suka sama saya, kayak kalau di rumah dia ngamuknya setengah mati, tapi kalau di luar, gitu ya, di sekolah itu jadi anak manis luar biasa. Nah, itu sebenarnya ada kombinasi antara jaga image-nya dia, gitu ya, dengan pengkontrolan emosinya. Nah, ini yang kita harus ajarkan anak-anak tersebut. Nah, key-nya biasanya orang tua sangat baik di area nomor 1, mengidentifikasikan pikiran, afirmasi itu orang tua udah oke lah. Kadang-kadang overly compensate juga gitu. Tapi yang saya lihat jarang adalah memastikan gitu ya, anak bisa memodifikasi pikirannya yang nggak realistis gitu ya, dengan memakai informasi dan data yang dia punya dan mengubah pikiran tersebut. Jadi harus ada step itu. Kalau enggak ya si anak akan tergantung kita untuk bisa mengkontrol emosi dan pikirannya itu tadi, anxiety-nya. Jadi berikan kontrol ke anak karena itu akan menjadi lebih sustain juga gitu. Saya sampai sekarang masih fans di area modelnya Heller ini. Jadi orang tua, ini saya juga pernah bawain di Jogja waktu kemarin ya, tapi belum punya banyak waktu untuk jelasin. Untuk anak gifted bisa perform dengan baik, kita gitu ya, orang dewasa atau guru atau pengajar atau konselornya harus melihat, atau nggak harus sih, tetapi kalau memakai model ini saya lebih suka karena lebih sistematis. Jadi ada yang memoderasi perilakunya, ada yang menjadi predictor gitu ya, keberhasilannya dia ke depan, lalu performance kriterianya seperti apa. Itu keempat area ini gitu biasanya yang menjadi pegangan kita untuk bisa mencari strategi atau mengajak proses belajar mengajar menjadi maksimal dan efektif buat si anak. Saya kasih contoh ya, misalnya untuk talent factors atau predictors, ini secara
secara umum yang mempengaruhi belajar itu ada intellectual abilities, ada creative abilities, social competence. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 6 atau 7 ini nggak semua dimiliki atau nggak semua memiliki kualitas yang sama gitu di anak gifted. Tapi ada area-area yang memang selalu ada yang bisa menjadi predictor kalau dia, contoh ya, practical intelligence dan intellectual ability ini 2 area yang memang in general dimiliki anak dan dua-duanya faktor kuat. Social competence sometimes they have it, sometimes biasa-biasa aja gitu ya. Artistic abilities dia ini juga gradasi kualitas yang dimiliki bisa berbeda-beda gitu. Tapi ada juga anak yang di seluruh area ini sangat kuat. Ini adalah anak yang ini tuh orang bisa musik, bisa segala, bisa gitu. Tapi ya gitu, dia cuma bisa gitu aja dan nggak ngedalemin karena memang nggak ada interestnya di area situ. Untuk dia bisa, misalnya kita mau memastikan area matematikanya baik misalnya, ini diperlukan semua yang ada di area talent factor ini diperlukan untuk bisa perform dengan baik di matematika. Tapi ini nggak akan bisa terjadi nih, dari sini nggak bisa ke sini, gitu ya. Harusnya kan talent, terus dia bisa performs. Dari talent nggak bisa performs kalau 2 area yang memoderasi ini tidak sesuai. Jadi kalau dalam mengajar, gitu ya, talent factors atau predictors ini adalah benar-benar kita tahu apa dan bagaimana atau profilnya si anak. Performance area benar-benar kita tahu, ini objektif mengajarnya dia yang per lesson atau in general itu kita maunya apa, kriteria matematika sukses buat dia itu seperti apa gitu. Natural science dan lain-lain supaya kita juga bisa clear bilang bahwa oke, ini terjadi pembelajaran yang maksimal. Tapi di dalam proses belajar mengajarnya yang paling utama adalah 2 area ini gitu, karena 2 area ini yang akan memoderasi gitu ya talent factor ini untuk bisa dia perform dengan baik. Yang non-cognitive personality characteristic ini yang sering kali mengganggu proses dari sini ke sini ya, coping with stress, achievement motivations, learning and working strategy. Anak-anak ini pintar tapi not necessarily well organized. Jadi seringkali di sininya baik gitu ya, menuju sini dia idenya baik gitu untuk ke area sini, tetapi proses perjalanannya ini nggak sistematis, jadi nggak selesai-selesai juga pekerjaannya. Itu adalah di area di sini gitu. Jadi kalau ini menjadi kekurangannya dia, maka kalau kita mau mengajar atau kita akan membuat IP, ya kita lihat di sini apa saja strateginya dan dari awal kita siapkan. Ya. Sedangkan untuk environmental conditions, yang paling sering itu adalah quality instructions, gitu. Terutama kalau di kelas gitu ya, di Indonesia, belum seluruh guru atau sekolah bisa paham kondisi anak kita. Jadi ini yang sering menjadi kendala dari sini ke sini, gitu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lebih jauh. Jadi pada prinsipnya keempat area ini itu harus saling ada dan pas dalam mendukung anak sehingga dia bisa nantinya perform maksimal sesuai dengan kemauan kita. Dan yang penting juga kalau di sekolah di Indonesia ini banyak sekali nih gitu tes, ulangan, dan kadang-kadang guru agak berlebihan dalam memberikan kriteria kesuksesan terhadap anak gitu. Kalau misalnya nulis namanya nggak di sebelah pojok kanan tapi di pojok kiri bawah, itu kurangin nilai gitu, kayak gitu-gitu itu bikin anak makin stres gitu.
udah punya, nggak ada tes aja kecemasannya tinggi kok ini anak gitu loh, apalagi kalau tes gitu. Nah ini adalah area-area di mana banyak sekali strategi yang bisa kita ajarkan ke anak-anak gitu, tidak hanya anak-anak dengan gifted tetapi anak-anak in general. Masalahnya juga di tes anxiety seringkali karena dia nggak punya working strategies yang baik. Nah, ini adalah anak-anak yang last minute karena dia tahu itu tugasnya gampang, ulangannya gampang lah, orang cuma 2 bab, dia satu bab aja 5 menit juga kelar kalau baca dan paham. Tapi dia lupa bahwa ada anxiety proses di dalam dirinya yang suka menghambat. Jadi kalau udah last minute makin senewan makin nggak bisa mikir. Jadi ketika tes ya ambiar gitu ya. Jadi ini diajarkan strategi-strategi. Jadi kalau saya sih sarannya dicoba aja di rumah gitu ya. Kalau Anda ada task di area sini menjadi tasknya gitu ya. Coba dilihat gitu. Kalau untuk pelajaran yang dia suka seperti apa, yang tidak dia suka seperti apa. Kalau ini sebenarnya ini adalah prinsip umum dari Bloom taksonomi dan model belajar dari web gitu ya. Tapi yang paling utama adalah anak-anak ini adalah anak-anak yang non-sequential. Tidak semua dari mereka visual spatial, tetapi banyak yang sangat tinggi kemampuan kognitifnya, maka imajinasinya sangat tinggi dan vivid juga, sehingga visual spatial skills-nya juga sangat tinggi dan proses berpikirnya seperti itu. Mereka juga critical thinking by nature gitu ya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi tidak memiliki organization skills yang baik gitu. Jadi itu area-area yang mereka perlukan. Jadi training leadership itu sangat baik untuk anak-anak. Akan menolak gitu karena pada dasarnya mereka nggak terlalu suka juga sosialisasi. Tapi mereka bisa saja jadi orang yang ekstrovert tapi nggak suka sosial gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan kontradiktif di dalam dirinya sendiri juga gitu ya. Jadi kalau itu yang menjadi area kuatan Anda, maka itu yang harus kita tangani dulu karena kalau enggak dia akan sulit untuk bisa perform dengan baik. Selalu mulai dari area sini gitu. Jadi kalau anak normal atau anak in general, norma umum, itu kalau dari Bloom taksonomi dari sini ke sini, gitu ya. Kalau anak-anak kita itu depth of knowledge-nya itu dari extended thinking, itu kadang-kadang malah karena kalau yang pinter banget ya, sangat tinggi. Tapi pada umumnya dimulai dari sini. Gitu, dari strategic thinking. Jadi mereka perlu reasoning, ya, mereka perlu bikin plan. Ini adalah anak-anak yang nggak bisa kita yang ngatur gitu, tapi kita ajak mereka untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Kita ajak mereka untuk bisa mengatur tahapan belajarnya, gitu. Nah, untuk anak itu bisa lakukan itu ya kita harus clear tujuannya apa. Jadi yang lama berproses saya selalu sarankan adalah persiapan awal gitu. Karena guru ini kadang-kadang fokusnya di materinya gitu. Saya selalu bilang ngajar itu jangan fokus di materinya. Ngajar itu adalah fokus di kesiapan belajarnya. Apakah si anak udah siap untuk belajarnya, ataukah sudah clear tujuannya? Nggak apa-apa berlama-lama diskusi di area awal. Nah, ketika mereka sudah dapat, proses materi, pemberian materi akan berjalan dengan cukup cepat gitu. Jadi never worried about the materinya gitu, karena materinya akan selalu bisa dilakukan.
Bu Adi. Ya, Mohon udah maaf lewat ya. waktunya. Sorry Iya. ya. Ini Tapi waktu- udah mau habis like 2 minutes gitu ya. Oke. Saya ambil dua area ya untuk pengajaran anak-anak ini, selalu di area yang tinggi, jadi level 3 itu strategic thinking dan standard reasoning. Bermainnya di dua area ini saja. Kalau kita memakai metode-metode yang memakai dua area ini dan memegang tadi yang saya bilang 4 faktor yang menunjang anak-anak ini belajar, harusnya bisa dilakukan dengan maksimal. Itu aja dari saya. Kembalikan ke Bu Patricia. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Adi.